Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu rangkaian clipper dan rangkaian clamper. Yang pertama saya akan jelaskan adalah yaitu rangkaian clipper. Rangkaian clipper sendiri secara bahasa adalah yang berarti pemotong. Untuk karakteristiknya, jadi bisa dilihat sinyal awal yang diberikan pada rangkaian itu sinyal AC atau bentuknya sinusoidal. Kemudian sinyal outputnya adalah seperti ini. Jadi ada pemotongan sinyal di daerah negatif ini. Di sini ada pemotongan sinyal. Itu mengapa rangkaian ini disebut dengan rangkaian clipper atau pemotong. Kemudian rangkaiannya adalah seperti ini. Jadi untuk sumbernya diberikan sumber AC sinusoidal seperti ini. Kemudian dihubungkan ke power supply, kemudian setelah power supply dihubungkan ke dioda yang dihubungkan secara forward bias, kemudian dihubungkan dengan resistor atau hambatan. Jadi untuk pengaturan seberapa terpotongnya gelombang ini akan diatur oleh power supply ini. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rangkaian clamper. Secara bahasa, rangkaian clamper adalah dimaksud dengan penjepit. Penjepit ini maksudnya adalah seperti dua contoh sinyal ini. Jadi sinyal awalnya yang diberikan adalah sinyal AC atau sinusoidal. Kemudian sinyal output yang dihasilkan adalah seperti ini. Tetap sinusoidal tapi tergeser ke atas atau tergeser ke bawah, tergantung dengan rangkaian yang kalian gunakan. Walaupun sama-sama sinusoidal, tapi untuk rangkaian ini beda. Jadi untuk sinyal awal itu merupakan sinyal AC dan sinyal output merupakan sinyal DC. Jadi walaupun bentuknya sama-sama sinusoidal, tapi outputnya ini sudah beda. Kalau yang sinyal awal ini AC karena ada fase positif dan negatif, kemudian outputnya ini walaupun sinusoidal tapi tetap dia hanya positif saja. Untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi sumber daya AC audio generator dihubungkan ke kapasitor. Untuk penyusunan kapasitor sendiri ini sebenarnya terserah. Jadi bisa kapasitor polar atau kapasitor yang non polar. Tapi dalam praktikum ini kita menggunakan kapasitor yang polar. Jadi positif dihubungkan ke fase dari audio generator. Kemudian dirangkai paralel antara resistor atau hambatan dengan rangkaian seri dari diode dan power supply. Jadi power supply di sini adalah untuk menentukan seberapa bergesernya sinyal output ini dibandingkan sinyal awal. Nah, yang berperan itu adalah power supply. Jadi seperti itu. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara merangkai rangkaian clipper pada trainer kit yang ada di laboratorium. Untuk rangkaiannya itu berbeda dari yang ada di BPP biasanya. Kalau di BPP itu ada tambahan power supply. Namun untuk kali ini kita hanya menggunakan audio generator dan trainer saja. Jadi untuk rangkaiannya itu dari positif atau dari fase audio generator dihubungkan ke anoda dari dioda. Kemudian dari katoda dioda dihubungkan ke resistor dan resistor dihubungkan ke kutub negatif atau fase negatif dari audio generator. Kemudian kami akan melakukan pengukuran arus dan tegangan dari rangkaian ini dengan menggunakan multimeter. Untuk yang ini adalah tegangan, untuk yang ini adalah arus. Yang pertama kali kita lakukan adalah dengan memberikan masukan sebesar 2 VPP. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita naikkan menjadi 3 VPP. Ini untuk 3 VPP.
hasilnya. Kemudian dinaikkan lagi menjadi 4 VPP. Ya, ini untuk 4 VPP. Kemudian yang terakhir untuk 5 VPP. Ini adalah 5 VPP. Ya, ini harusnya naik. Kemudian ini adalah hasil grafik yang ditampilkan oleh osiloskop pada rangkaian clipper. Untuk yang pertama adalah ketika VPP-nya diatur 2 VPP, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya ketika diatur ke 3 VPP, ya ini adalah 3 VPP. Kemudian diatur ke 4 VPP, hasilnya seperti ini, 4 VPP. Dan yang terakhir diatur ke 5 VPP, hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk ini adalah susunan rangkaian pada trainer kit untuk rangkaian clamper. Untuk skema rangkaiannya seperti sama yang telah saya jelaskan di awal tadi. Ini adalah audio generator atau alat untuk memberikan input sinyal AC. Kemudian ini adalah power supply DC. Kemudian ini rangkaiannya seperti ini untuk alurnya, yaitu dari audio generator masuk ke kapasitor, kemudian dihubungkan secara paralel antara resistor dengan sambungan seri dioda dan power supply. Jadi hasilnya adalah rangkaian clamper yang sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian saya akan memberikan data yang kemudian kalian tulis nanti di BPP kalian. Jadi untuk yang pertama, data pertama, tegangan peak to peak-nya diatur 2 volt. Untuk multimeter yang atas adalah tegangan dan multimeter yang bawah adalah arus. Kemudian saya akan berikan masukan sebesar 4 volt peak to peak. Ini adalah 4 volt peak to peak. Kemudian selanjutnya adalah 6 volt peak to peak. Dan yang terakhir adalah 7,6 volt peak to peak. Kemudian setelah melihat dari ampermeter dan voltmeter, kemudian masuk pembahasan ke gelombang output yang dihasilkan oleh rangkaian. Jadi untuk rangkaian clamper seperti ini, jadi ini posisinya sudah saya tengahkan semua. Jadi bisa dilihat bahwa ini yang kuning ini adalah sinyal inputnya dan yang biru itu adalah sinyal outputnya. Jadi terjadi pergeseran ya, pergeseran sinyal yang harusnya biru ini sama sudut sumbu Y-nya seperti yang warna kuning, tapi dia sumbu Y-nya naik ke atas. Kemudian dilakukan perubahan, ini peak to peak 2 volt. Kemudian ini peak to peak 4 volt. Kemudian ini peak to peak 6 volt. Dan yang terakhir ini peak to peak 7,6 volt.
Jadi seperti itu. Tadi saya menjelaskan tentang pengaruh dari audio generator atau VPP terhadap gelombang input dan output. Kemudian sebagai tambahan saja, ketika sinyal DC yang diatur tegangannya, maka dia akan merubah pergeserannya. Ya. Kalau tadi hanya merubah puncak tegangannya, tapi kalau ini ketika saya atur misalnya 2 volt untuk DC, jadi seperti ini. Ini untuk mulai dari 0 volt, jadi sinyalnya sejajar. Kemudian ketika saya naikkan ke sekitar 3 volt, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat bahwa sinyal yang warna biru itu naik sumbu Y-nya. Kemudian ketika diatur 5 volt sesuai dengan yang di BBP, ya hasilnya seperti ini, lebih naik daripada yang tadi untuk sumbu Y dari gelombang yang warna biru. Jadi demikian. Akan menjelaskan mengenai pengambilan data bab 2. Yang pertama adalah rangkaian Clipper. Yang pertama, sebelum melakukan pengambilan data dirangkai terlebih dahulu seperti ini. Ini alternator atau sumber AC. Kemudian untuk VPP-nya itu diedit di sini. Bedanya VPP dengan V amplitude adalah kalau VPP itu adalah jarak dari puncak ke puncak atas ke puncak lembah dari gelombang sinus. Sedangkan pada amplitude ini hanya antara 0 sampai salah satu puncaknya saja. Jadi contohnya ketika kita membutuhkan 2 VPP, maka yang diinputkan ke amplitude ini adalah 1 volt saja. Dan juga seterusnya, misalnya 3 VPP, 4 VPP, 5 VPP, itu tinggal dibagi 2, kemudian dimasukkan nilainya ke sini untuk sumber tegangannya. Ini saya ambil contoh untuk pengambilan data 2 VPP. Jadi saya masukkan 1 volt. Kemudian diode diseri dengan hambatan yang bernilai 1000 ohm atau 1K. Setelah terangkai, kemudian disimulasikan, muncul grafik di osiloskop ini. Jadi nanti dicatat untuk volt per diff-nya berapa, time per diff-nya berapa, kemudian untuk lebar gelombang dan tinggi gelombangnya juga dicatat. Seperti yang ada di sini. Nah, di sini ada VPP, ada time per diff, ada volt per diff, ada tinggi, dan ada lebar gelombang. Ini didapatkan dari simulasi. Kemudian untuk V-out praktikum dan I-out praktikum akan diambilkan oleh asisten datanya. Dan yang kalian lakukan adalah mengambil data V-out teori dan I-out teori. V-out teori ini adalah dari rumus V per diff, volt per diff, dikalikan dengan tingginya. Kemudian untuk I-out praktikumnya, untuk I-out teorinya itu didapatkan dari V-out teori yang telah dihitung tadi, kemudian dibagi dengan nilai resistansi, yaitu 1000 ohm. Kemudian untuk error percent V-out itu adalah V-out teori dikurangi V-out praktikum, kemudian dibagi dengan V-out teori. Sama dengan ini juga error percent I-out. Jadi rumusnya adalah I-out teori dikurangi I-out praktikum dibagi I-out teori dikali 100%.
menjelaskan mengenai cara pengambilan data pada rangkaian clamper. Terlebih dahulu disusun rangkaian seperti ini. Ini ada sumber AC, diatur dulu VPP-nya seperti tadi. Jadi VPP itu adalah 2 kalinya tegangan yang dimasukkan di sini. Jadi kalau misalnya ini saya contohkan pengambilan data 2 VPP, maka saya memasukkan 1 volt di amplitude ini. Kemudian dihubungkan ke kapasitor dengan kapasitansi 1000 nanofarad atau 1 mikrofarad. Kemudian dihubungkan dengan resistor dengan resistansi 1000 ohm. Kemudian di sini ada sumber DC, sumber tegangan DC sebesar 5 volt dan ini adalah diode. Jika sudah, kemudian disimulasikan, tampil grafik seperti ini. Jadi sama seperti tadi, ditulis untuk volt per diff dan time per diff-nya di sini. Ini volt per diff, dan ini time per diff. Kemudian ditulis juga untuk panjang gelombang dan tinggi gelombangnya. Sama seperti ini tadi, yang rangkaian clipper, untuk VPP ditulis, untuk time per diff juga ditulis, untuk volt per diff-nya juga ditulis, tinggi dan panjang gelombangnya juga ditulis dari hasil simulasi. Kemudian untuk V-out praktikum dan I-out praktikum adalah data yang akan dikirimkan oleh asisten. Kemudian untuk mendapatkan V-out teori itu sama, caranya dengan mengalihkan volt per diff dikali dengan T. Kemudian untuk mendapatkan I-out teorinya sama juga seperti rangkaian clamper, sama juga seperti rangkaian clipper maksud saya, yaitu dengan membagi V-out teori yang telah didapatkan tadi dibagi dengan resistansi, yaitu 1000 ohm. Kemudian untuk error persennya rumusnya juga sama seperti rangkaian clipper.